jauh sebelum ada manusia, dia sudah merencanakan dengan baik apa itu manusia. Ya, saudara, kita mesti mengerti rencana Allah dan benar-benar fokus kepada rencana ini. Yaitu Allah mau mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Nah, kita dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam kerajaannya. Supaya apa? Supaya kita ini dipermuliakan bersama dengan Allah. Jadi ini mempunyai rencana, Allah mempunyai rencana yang begitu tinggi. Yang disebut panggilan sorgawi. Paulus menyebutnya heavenly calling dan high calling. Panggilan tinggi, panggilan sorgawi. Di mana kita nanti bersekutunya itu seperti pengantin. Artinya hubungan yang setara. Setara. Saudaraku, kenapa? Karena Allah itu, kalau dulu sebelum dicipta manusia, saya rasa Allah itu kesepian. Kenapa sepi? Ya karena cuma Allah Tritunggal. Lalu ciptaannya. Tapi dia tidak bisa berfellowship dengan ciptaan yang setara. Yang sama. Kalau kita mainan dengan anjing, bisa. Tetapi anjing tidak bisa mengerti banyak hal. Nah, untuk kita bisa mempunyai hubungan yang baik, maka pribadi yang berhubungan dengan kita itu mesti setara. Supaya hubungan itu bisa sangat dekat. Ya. Nah, inilah maksud Tuhan. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu saya tidak setuju kalau manusia itu katanya dari monyet. Monyet bukan rupa Allah, mukanya aja sudah jelek. Ya, itu teori-teori manusia yang konyol, saya berkata. Saudaraku. Jadi untuk menjadi manusia sorgawi ini, salah satu syarat yang paling penting itu adalah melepas manusia duniawi kita. Dan mulai tahun depan saya memberikan judul, keluarlah dari Babel. Karena itu model dari Allah memanggil orang percaya. Bapak Abraham dipanggil keluar dari Babel. Ya, kita juga harus keluar dari manusia duniawi, bahkan melepas sifat duniawi kita. Padahal kita lahir, seluruhnya kita berada di dunia ini. Makannya ya makanan dunia, pakaiannya pakaian dunia, seluruhnya. Tapi Tuhan ingin supaya pikiranmu lebih dulu diubah. Supaya engkau mempunyai konsep sorgawi. Nah, seperti ulat ini. Ulat ini kalau mau berubah, dia mesti melepaskan keulatannya. Sifat-sifat ulatnya harus dilepas. Kalau mau melepas, dia mesti masuk lebih dulu di kepompong. Nah, itu proses. Ya, ada orang mencoba. Waktu kepompong ini hampir mau pecah, maka kupu-kupu itu mulai gigit-gigit. Dia lihat, kok lama bener ya. Kasihan. Terus ditolong, dibukakan. Waktu dibukakan, keluar kupu-kupu, tapi kupu-kupunya sempleh. Nggak bisa terbang selamanya. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi waktu dia harus berusaha itu memompah darahnya supaya naik. Tapi dia belum cukup. Ditolongi manusia. Akhirnya nggak bisa terbang malah. Nah, demikian juga hidup kita. Kita ini perlu waktu ya untuk berubah.
Tapi saudara mesti berada dalam satu proses yang tidak menyenangkan. Yaitu terpisah seperti kepompong ini. Nah inilah yang disebut the ark. Saudara masuk dalam satu kotak. Kotak Tuhan. Itulah gereja. Jadi di gereja kita ini masuk dalam satu persekutuan yang beda. Memang kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ya toh, kalau ulat ini lapar lalu kepingin makan, wah ya nggak jadi kupu-kupu. Kapan jadi kupu-kupunya? Nggak mungkin. Jadi dia mesti betul-betul mengikuti proses itu. Bahkan selama 3 minggu itu ya. 21 hari umumnya. Larva itu berada di kepompong itu. Nah, begitu juga dengan pohon sitim ini. Pertama-tama harus ditebang. Dipisahkan dari akar. Pohon ini ada di gurun tempatnya. Dipotong. Dipisahkan. Lalu digergaji. Lalu dibentuk. Dibentuk menurut ukuran. Tuhan kasih ukuran-ukuran. Kalau kita baca nanti ya, ukuran-ukuran Tuhan itu begitu teliti. Ya. Jadi dibentuk menurut ukuran yang ditetapkan Tuhan. Dan Tuhan pakai ahli-ahli yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluaran 31. Ada orang yang namanya Besaliel. Ini ahli untuk membuat, dibantu oleh ahli yang lain bernama Aholiab. Lalu juga ahli-ahli yang lain. Tapi ada yang memimpin, yaitu Besaliel. Saudaraku, dan in charge orang ini untuk melakukan semua alat-alat dari kemah sembahyang. Dia diberi hikmat oleh Tuhan. Lalu antara lain kayu ini disalut dengan emas dan dijadikan kotak atau tabut. Ya. Nah, kalau itu secara jasmani, sekarang apa artinya untuk kita? Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya kita hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, jadi tujuan akhirnya supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan, ayat-ayat ini harus kita perhatikan dengan baik-baik. Karena banyak orang berpikir, saya sudah percaya, pasti nanti ya selamat gitu aja. Tapi tidak memenuhi syarat. Kita mesti memenuhi yang Tuhan minta di sini. Ya. Perhatikan ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kalau kamu menurut daging, kamu akan mati. Akan itu belum ya, tapi akan. Jadi waktu kita belum percaya, kita itu mati. Efesus 2 ayat 1 berkata, dahulu kamu mati. Kenapa? Karena pelanggaran dosa. Mati itu bukan berarti mati jasmani, tapi mati rohanimu. Mati rohani artinya kamu nggak bisa berhubungan dengan Allah. Waktu kita belum kenal Yesus,
kita itu nggak pernah berdoa pada Yesus. Kita nggak ngerti sama sekali. Nah itu disebut Tuhan mati. Tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dahulu kamu mati karena pelanggaran, Efesus 2 ayat 1. Nah, tapi kita bisa mati lagi. Setelah kita hidup kapan? Kalau di sini katakan, kalau kamu hidup menurut daging. Jadi setelah kita menjadi orang Kristen, kita mulai bisa berdoa. Maka hubungan kita bisa putus kembali. Kenapa putus? Karena kita hidup menurut daging, hawa nafsu. Karena itu tugas kita di sini dikatakan, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Jadi kita punya tugas. Tugas kita apa? Mematikan perbuatan tubuh, yaitu kehendaknya lebih dulu. Jadi kalau saudara mempunyai kehendak, ingin balas orang, maki orang, itu saudara mesti matikan. Ini penting, ini namanya saudara menurut roh. Ya, jadi pimpinan Roh Kudus sangat penting dalam proses pengubahan. Jadi saudara yang mau diubah oleh Tuhan, saudara mesti mengikuti pimpinan roh. Dan salah satu pimpinan roh, yaitu saudara mesti apa? Mematikan keinginanmu. Misalnya keinginan seks yang di luar nikah. Itu engkau mesti matikan. Kalau engkau, manusia kan butuh. Lalu kita harus berzina, berbuat dosa. Rohani kita apa? Mati. Putus dengan Tuhan. Karena Allah itu Allah yang kudus. Gak bisa ya. Jadi Tuhan itu minta supaya kita itu mematikan, ini tugas kita. Setelah kita menjadi orang percaya, kita diberi tugas. Tugasnya apa? Mentaati firman Tuhan. Itu namanya saudara menurut pimpinan Roh Kudus. Karena itu dalam ayat 16, 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Bahasa Indonesia suka enggak tahu saya menerjemahkannya kenapa kok semua. Maksudnya bukan semua, tapi seberapa banyak. As many as. Seberapa banyak yang dipimpin Roh Allah, mereka itu anak-anak Allah. Kata seberapa banyak berarti apa? Yang mau. Nah, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan menjadi anak-anak Allah. Ini kalau saudara sudah menjadi anak, saudara itu mempunyai hubungan. Salah satu yang membuat saudara nanti punya yang namanya hak. Hak apa? Hak waris. Betul? Begitu seorang anak lahir dari orang kaya, dia langsung punya hak waris. Walaupun dia tidak kerja apa-apa. Tapi dia punya hak waris. Lain sama dengan mempelai. Dia menunggu sampai menikah baru boleh hak waris. Tapi kalau anak enggak. Begitu dia lahir, dia enggak sama sekali enggak kerja apa-apa. Mungkin mukanya jelek, enggak masalah. Pokoknya ada hubungan darah. Dia sudah punya hak waris. Nah ini yang Tuhan katakan. Ya. Karena itu Tuhan itu mau supaya kita ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Mau apa enggak? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya,
itu bahasa Indonesia, dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggris berkatakan, from glory to glory. Artinya bertahap. Ya, jadi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Caranya Tuhan selalu tidak langsung dikasih. Tapi seperti lihat anak lain, kita itu dengan binatang lain. Ya, kalau binatang lahir ayam langsung dia makan sendiri, ya. Tapi manusia enggak. Ada binatang yang dituntun, tapi sebentar. Seperti burung harus dikasih makan lebih dulu. Kalau ayam enggak, langsung dia. Ya. Kalau anjing ya sebentar, setelah itu pisah. Tapi manusia lihat, berapa tahun? Lama. Harus dibimbing. Jadi dari kemuliaan kepada kemuliaan itu cara Allah mengubah. Crescendo. Pelan-pelan harus naik. Ya. Nah, orang pilihan itu seperti tadi, kayu tadi. Yang ditebang, setelah ditebang lalu digergaji dan seterusnya, digosok, diukur, dipotong, lalu disalut. Nah, siapa itu? Orang yang bersedia. Sedia apa? Mematikan keinginannya sendiri. Nah, ini yang menjadi problem dari banyak orang Kristen. Sebagian orang Kristen kalau sudah punya keinginan, dia turuti keinginannya. Padahal banyak keinginan kita yang melanggar Tuhan. Jadi kita ini mesti jaga, jangan sampai kita itu menuruti keinginan daging kita. Dan ini perlu dilakukan. Dan waktu sudah melakukan, pasti dagingmu ini menjerit. Wah, gitu enggak boleh, gini enggak boleh. Enggak enak ya jadi orang Kristen. Nanti dulu. Jangan cari enak dulu. Betul? Esau itu ingin enak dulu. Sehingga dia jual hak kesulungannya. Karena dia kepingin sup kacang merah. Dia jual, dia pikir buat apa? Nanti saya kalau berburu mati nggak dapat sup. Sekarang ada sup, ya, oke dia jual, barter dengan adiknya. Itu kebodohan, ya. Kita tahu Tuhan itu memberikan kita sebut Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memimpin. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus ini adalah roh adopsi. Bahasa Indonesia menuliskan berbeda, ya. Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nanti kita baca ulang ayat itu, ya. Jadi roh adopsi ini bekerja dalam diri kita, saudaraku, untuk memberikan namanya penghiburan. Kamu sekarang harus nuruti, memang Tuhan tahu nggak gampang. Nurut Tuhan itu memang tidak mudah dan tidak enak secara daging. Tapi Roh Kudus ini nanti akan memberi penghiburan. Dan penghiburan yang utama itu bukan tontonan, tapi pengenalan. Mengetahui nantinya bagaimana. Nah, kalau orang itu bisa mengetahui nantinya dijadikan apa, itu dia bisa bertahan. Misalnya, kalau saudara mau jadi dokter, harus urusannya dengan mayat, harus. Apalagi kalau saudara praktek malam-malam, kebetulan ada orang yang tabrakannya berat, lalu saudara sebagai ahli untuk forensik, ya, mengetahui ini matinya kenapa, itu mesti hubungan dengan mayat. Apalagi kalau
sudah masuk di kuburan, harus digali lagi. Coba baunya seperti apa. Betul? Tapi kalau mau jadi dokter yang meningkat, bukan dokter umum, tapi dokter ahli forensik, dia mesti membuka itu. Dia mesti kena bau. Harus. Benar? Ya, tapi kalau dia ngerti, nanti setelah saya jadi dokter, wah, lain. Kelasnya lain. Nah, dia akan apa? Rela. Nah, itu penghiburan. Jadi Roh Kudus ini juga memberikan kita pengenalan lebih dulu, sehingga itu memberi kekuatan. Anak-anak yang diadopsi, pasti dia mengalami perubahan. Perubahan apa? Perubahan peraturan. Dulu orang tuanya begini, membebaskan dia seenaknya, makan seenaknya dan sebagainya. Sekarang diganti dengan orang yang terdidik. Wah, dia mesti mengikuti peraturan yang baru. Dan kebiasaan buruk yang lama itu harus dibuang, harus. Dan masalahnya rela apa enggak gitu. Orang bisa rela, pertama waktu dia diadopsi, dia merasakan apa? Penerimaan dari yang mengadopsi. Benar? Kalau dia merasa, aduh, kalau saya diadopsi ini, saya diwongke. Nah, gitu bahasa Jawanya. Dulu sama papa saya dipukuli begitu rupa sama papa asli. Ya, waduh, dibentak-bentak, dimaki-maki. Sekarang saya diangkat anak sama orang lain. Kok beda ya? Nah, perasaan beda ini, atmosfer yang berbeda inilah. Waktu saudara percaya Yesus, Tuhan tidak memberikan saudara harta, duit, tapi batin, damai. Itu pasti. Sebab itu hadiah pertama dari pembebasan dosa. Roma 5 ayat 1 mengatakan, waktu kita dibenarkan oleh karena iman, maka kita beroleh damai sejahtera. Jadi orang itu setelah dia menerima Yesus, kok hatiku jadi lain ya? Enak, plong. Tidak lagi tertekan, tidak lagi mengalami stres, lalu bebas. Nah, perasaan itulah, itu menjadi kekuatan. Untuk sudah berkata, oh kalau begitu mengikuti Yesus ini harus ngikuti aturan ya. Iya, tapi kok hatinya damai. Oke, kalau begitu saya mau. Jadi jangan sudah pikir kalau ikut Yesus itu, begitu sudah ikut Yesus, waduh cuane banyak, terus ini, wah semuanya beres. Enggak, tapi dimulai dari hatimu itu. Hatimu itu mengalami damai sukacita. Ya, jadi yang rela menurut roh ini, sukacita Roh Kudus, itu mulai memberikan kekuatan pada saudara. Untuk apa, Untuk saudara menuruti kehendak Tuhan yang tidak mudah dilakukan oleh orang biasa. Contohnya kalau sudah dimaki, saudara tidak balas, apa enak? Gak enak. Tapi kalau saudara sudah biasa melakukan, justru itu satu kebanggaan. Lalu rasakan hadirat Tuhan, penghiburan Tuhan. Itu yang saya alami. Saya ini dulu orang yang sangat sensitif ya. Saya orang yang perfeksionis, jadi juga sensitif. Tapi setelah saya digembleng oleh Tuhan dengan menerima hal-hal yang gak baik, itu bisa mengalami justru sukacita. Sukacita apa? Oh, aku diberi kesempatan untuk bisa menderita bersama dengan Tuhan.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, yaitu jika, ada kata jika kita menderita bersama dengan Dia, maka kita juga akan dipermuliakan bersama Dia. Orang-orang itu suka ambil ujungnya, hasilnya, tapi enggak mau prosesnya. Nah, itu kesalahan yang besar. Kalau saudara mau menerima hasil, saudara harus mau diproses. Ya, kalau kita mau menerima kemuliaan Allah, kita harus juga mau menerima penderitaan oleh karena mengikut Yesus. Ini penting. Nah, ini bisa kalau saudara itu menerima pemimpin kemuliaan itu. Siapa? Itulah Roh Kudus. Jadi saudara menerima dulu pimpinan Roh Kudus ini. Ya, seperti tabut perjanjian yang merupakan gambaran gereja, menerima itu tutup grafirat itu, tutup pendamaian. Nanti kita akan terangkan. Ya, dan ukurannya harus sama. Karena persis ukurannya tutupnya dengan petinya harus sama. Mari kita baca Keluaran 25 ayat 10 lalu ayat 17. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Ayat 17. Juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, dan 1,5 hasta lebarnya. Nah, sama ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-10, kamu harus membuat tabut yang panjangnya 1,5, 2,5 hasta, lebarnya 1,5. Ayat 17, kamu harus membuat tutup pendamaian, panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5. Jadi mesti sama, ya, ukurannya sama. Nah, ukuran-ukuran Tuhan itu ahli juga dalam numerologi, ilmu angka. Kita sudah memberitahu satu itu Allah Bapa. Ya, jadi itu nomor 1. Nomor 2 itu pribadi kedua, Yesus. 3 itu Roh Kudus atau juga Tritunggal ini. 4 setelah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, maka pekerjaan yang berikutnya adalah mencipta bumi. Jadi penciptaan itu angka 4. Ya. Apa yang dicipta? Manusia. Tapi manusia jatuh. Oleh karena itu maka kerjaan Allah yang berikut apa? Penebusan. Jadi angka 5 itu adalah angka penebusan. Ya, dan penebusan itu dilakukan oleh anugerah. Karena itu angka 5 juga angka anugerah. Jadi kalau Tuhan memberikan angka-angka, itu mempunyai maksud. Dan anugerah Tuhan itu dilakukan di mana? Di atas kayu salib. Karena itu juga 5 itu angka salib. Jadi 5 itu penebusan, anugerah, salib. Kita sudah belajar yang lalu untuk membuat kemah sembahyang itu dari papan-papan. Tapi papan-papan ini dipalang ya, supaya bisa berdiri. Papan-papan ini gambaran kita anak-anak Tuhan. Dan kita mesti dipalang. Disatukan dengan apa? Dengan salib. Salibnya Tuhan. Kalau kita tidak melihat salibnya Tuhan,
kita nggak bisa ngampuni orang. Orang yang memusuhi kita, kita bisa ampuni. Kenapa? Karena kita melihat Yesus. Karena salibnya, kita ini mau ngalah. Karena salibnya, kita mau mengampuni. Karena salibnya, kita mau dirugikan. Kenapa? Karena Yesus. Jadi, angka 5 itu menunjukkan penebusan, anugerah, kayu salib yang membuat kita ini bisa tunduk sama Tuhan. Dan mau rela. Karena itu orang Kristen yang baik itu biasanya waduh, mengalami yang gak enak. Tapi dia gak mau balas. Gak mau. Dia tahu hak pembalasan itu punya Tuhan. Sebab itu ditulis oleh Tuhan. Hak pembalasan itu punyaku. Kamu nggak boleh. Karena itu kalau ada anak Tuhan masih pakai orang-orang untuk mukul orang lain, aduh, saya berkata itu bukan anak Tuhan. Ya, saudara boleh pergi ke hukum paling, serahkan ke polisi. Tapi jangan saudara sendiri yang mau jadi hakim. Karena Tuhan berkata, penghakiman itu milikku. Kamu nggak boleh. Karena Tuhan itu juga mengizinkan ada hakim di dunia. Untuk apa? Ya untuk mengatasi manusia. Tapi nanti pada akhir Tuhan betul-betul jadi hakim. Semua hakim di dunia juga dihakimi oleh Tuhan. Karena hakim di dunia belum tentu adil. Pasti akan dihakimi. Jadi panjang ini masih sama. Ya, lebarnya 3/2, 1,5 itu 3/2. 3 itu Tritunggal Allah dan angka pribadi ketiga. Artinya begini, ini kan 3/2. Waktu Yesus itu harus mati, siapa yang menderita? Semuanya. Jangan sudah pikir Bapa di sorga nggak menderita. Ini seperti 3 pribadi yang sudah gandeng menjadi satu. Satu harus celaka. Yang lain ini, coba seperti saudara. Ya, anakmu menderita. Engkau yang rasa, aduh. Seperti yang engkau berkata, lebih baik saya. Jadi waktu Yesus itu mati, dipukul, dihajar, Bapa di sorga, dia juga itu artinya pengorbanan yang dahsyat. Jadi pengorbanan Allah Tritunggal ini terjadi waktu harus melakukan pemulihan kepada manusia yang berdosa. Ya, tapi karena mau diinsafkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus kan menginsafkan kita tentang dosa. Dan Tuhan mengundang. Karena itu saya gambarkan ini, waktu saya nulis ini, kata-kata ini masuk di benak saya. Tawaran Allah dalam penebusan mengandung risiko. Tawaran Allah dalam penebusan justru mengandung risiko pengorbanan. Kalau dia tidak tawarkan, tidak ada pengorbanan. Betul? Dia berkata, mari datang kepadaku. Ya, aku akan memberi kamu kelegaan. Berarti dosamu aku pikul. Karena itu waktu Tuhan Yesus mengucap, dosamu diampuni. Wih, ngamuk orang. Loh, kamu siapa? Kok bisa ngampuni? Jadi waktu Tuhan berkata dosamu diampuni, juga Bapa ampunilah. Waktu dia mengucap ampunilah, berarti aku tahu, aku harus pikul kesalahannya. Wih. Jadi tawaran Allah itu mengandung risiko.
resiko pengorbanan Allah. Karena itu kalau dia mengucap, dia punya resiko. Beda sama Pak Pendeta. Pak Pendeta yang bikin profetis misalnya, ya kamu sembuh, itu karena firman Tuhan menjanjikan. Kalau dia nggak sembuh, ya paling kita malu. Gitu. Tapi kalau sembuh gimana? Kita dipuji. Betul? Tapi kalau Yesus berkata, kamu aku ampuni. Apa artinya? Aku yang mikul dosamu. Beda ya. Nangkep enggak saudara? Waktu saya mikirkan, wih, Tuhan itu kalau ngomong berarti dia tanggung resiko. Kalau dia ngomong, aku ampuni kamu, berarti resiko dosamu itu aku pikul. Sesuai dengan tawarannya, itulah resikonya. Karena itu saudara mesti mengerti kasih Tuhan. Kalau saudara bisa mendalami ini, saudara itu nggak mudah berbuat dosa. Mengerti, aduh, Tuhan itu luar biasa, mencintai saya. Kalau dia mengundang, berarti dia tahu, saya nanti akan mati. Saya akan dipukuli, saya akan menderita. Ya, nah tabut perjanjian, tabut ini yang menerima tutup pendamaian itu lambang gereja yang menerima Yesus sebagai pendamai. Harus mempunyai ukuran yang sama dengan Yesus. Ukuran apa? Bukan ukuran beratnya salib, bukan. Tapi ukurannya engkau mesti sama dalam kerelaanmu. Kamu juga mesti rela. Kalau dia rela menderita, kamu juga mesti punya ukuran yang sama, yaitu kerelaan. Kerelaanmu jangan separuh, tapi sepenuh hati. Aku rela. Nah, bersedia menurut pimpinan Roh Kudus itu berarti saudara bersedia diadopsi, dipimpin oleh roh adopsi ini yang membawa kamu kepada kemuliaan. Ya. Tapi harus melewati yang namanya penderitaan. Ini kata-kata yang begini banyak tidak disukai oleh orang Kristen. Tapi kalau sudah baca Alkitab ya begitu. Bukankah begitu? Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus apa? Menyangkal diri. Harus pikul salib. Enak apa enggak? Enggak enak. Aneh ya. Sekarang ini banyak pengkhotbah tidak menceritakan itu lagi. Ya, pikir kalau ikut Yesus enak, diberkati. Enggak, ujungnya nanti ya. Karena itu saudara mesti mau menerima pimpinan Roh Kudus. Ini intinya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, bahasa Inggris berkata begini. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption. Nah ini enggak ada bahasa Indonesia mengatakan roh yang membuat kamu jadi anak. Sebetulnya roh adopsi. Jadi Roh Kudus itu roh yang mengadopsi. Ya. You have received the spirit of adoption by which we cry, Abba, Father. Waktu kita menerima roh adopsi ini, lalu kita ini bisa berdoa dengan baik.
Karena itu kunci hubungan saudara dengan Tuhan itu doamu. Karena itu kalau saudara mulai hambar doamu itu enggak punya greget, ya, engkau malas berdoa. Itu tanda roh adopsi tidak bekerja dalam dirimu. Justru roh adopsi inilah yang membawa kita kepada kemuliaan. Karena roh adopsi ini juga dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 14. Coba dibacakan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Iya. Saudara, satu hari saya dari Jakarta, dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta ke Amsterdam, naik pesawat Belanda ya. Saudara, lalu di belakang persis saya ada anak nangis terus. Saya noleh, kenapa anak ini kok nangis terus? Ternyata ibu bapaknya orang Belanda putih-putih, anaknya hitam. Jadi pasti anak adopsi. Langsung begitu saya melihat itu, Tuhan ngomong, lihat anak. Itu adopsi. Dia nggak punya apa-apa. Coba kalau dia ibu bapaknya terus, itu mungkin seumur hidup nggak pernah naik pesawat KLM ke Belanda. Betul? Mungkin tidak akan pernah. Tapi begitu diadopsi, dia sudah punya hak. Nah, tabut perjanjian yang menerima tutup pendamaian ini, lambang gereja yang harus mau sama dalam kerelaan menderita. Ya. Kenapa? Karena lebih dulu dipimpin oleh roh adopsi. Jadi sudah dibawa kepada pengertian, oh gitu ya. Kalau saya mau mengikuti jalan Tuhan, nanti mulianya itu tidak sebanding dengan penderitaan sekarang. Sudah dihina, dimaki, sudah diam. Apa yang kau derita sekarang nggak sebanding dengan kemuliaan nanti. Karena itulah yang membuat engkau bisa rela. Nah, inilah orang Kristen yang betul itu begitu. Rela menderita salib. Kenapa? Karena akhirnya itu dipermuliakan. Jadi itu tujuan mengikut Yesus. Bukan supaya cuan banyak. Seperti sekarang digembar-gemborkan oleh motivator, saya katakan. Ya, jadi banyak orang menjadi motivator di gereja, bukan memberitakan firman, tapi menggugah orang untuk supaya berhasil duniawi. Tapi saya ingin mengajak saudaraku untuk rohani. Ya, nah Yesus itu Allah sejati, betul-betul Allah sejati, yang menjadi manusia sejati. Supaya apa? Supaya menjadi teladan bagi kita. Jadi nanti kalau saudara harus ngikuti Yesus, saudara berkata, saya nggak bisa, dia Allah kok. Dia bisa, ya, dia bisa bangkitkan orang mati. Saya kan nggak bisa, kan dia Allah. Aku nggak bisa. Saya disuruh pikul salib, ya Yesus aja yang pikul salib. Saya nggak mau. Padahal kan Tuhan nyuruh ya. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Itu harus. Ya, coba perhatikan. Saat Yesus berinkarnasi, Allah jadi manusia, dia belum pernah punya daging manusia. Never. Dia nggak pernah punya daging manusia. Jadi waktu dia lahir itulah pertama kali dia memakai daging sama dengan kita. Daging Yesus. Dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan,
serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi Yesus itu punya tubuh daging serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Artinya, dagingnya Yesus itu sama dengan daging manusia yang berdosa. Tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Karena Yesus lahir bukan oleh seorang pria, betul? Dia lahir memang lewat Maria. Jadi dia betul-betul lahir dengan darah, dengan daging manusia. Tapi dia lahir oleh Roh Kudus. Jadi dia tidak ada dosa. Ya, dan tidak pernah berbuat dosa. Tapi kalau kita, begitu kita lahir, kita ini keturunan pendosa. Jadi dosanya Adam sudah ada pada kita. Karena itu kita bisa punya penyakit keturunan. Yesus enggak. Karena itu saya percaya Yesus itu enggak ada penyakit yang namanya penyakit jantung, penyakit ini, rematik, penyakit ginjal, keturunan enggak ada. Diabetes enggak ada. Itu dagingnya Yesus, ya. Tapi dagingnya sama dengan daging manusia. Artinya, daging ini punya darah, betul? Dan darah itu jiwa. Di mana ada darah, di situ jiwa. Makhluk berjiwa. Nah, makhluk berjiwa itu punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Anjing itu punya pikiran loh. Karena itu bisa diajari. Dia punya perasaan. Kalau sudah cintai, dia bisa juga cinta. Dia punya kehendak. Nah, jiwa kita begitu. Dan yang paling bikin masalah hidup kita, itu adalah jiwa kita ini. Jiwa kita yang tidak mau nurut sama Tuhan. Jadi Yesus itu ya, waktu dia lahir, begitu lahir, dagingnya seperti daging Adam sebelum berdosa. Karena itu Yesus disebut Adam, the last Adam. Adam yang terakhir, atau orang-orang pendeta berkata the second Adam. Kenapa? Karena Adam pertama tidak ada orang tuanya. Betul? Yesus juga. Jadi Yesus itu bukan benih seorang laki. No. Ya. Jadi dia punya daging. Dagingnya tidak berdosa. Tapi dagingnya daging manusia. Jadi dalam daging ini punya juga perasaan, pikiran, kehendak. Juga punya yang namanya nafsu. Karena dia punya daging manusia. Jadi sewaktu berinkarnasi, Yesus belum teruji. Karena itu Yesus dikatakan belum sempurna. Dalam arti itu, dia belum pernah punya tubuh daging yang bisa dikontrol. Karena itu Tuhan Bapa izinkan ujian. Dia dicobai. Lulus. Dia tidak mau melakukan. Jangan sudah pikir, oh Yesus dia itu Allah, jadi dia tidak mungkin. Waktu jadi manusia, dia pasti bisa menolak dosa. Loh, kalau dia mau, bisa berbuat dosa. Karena itu iblis berkata apa? Jikalau kamu anak Allah, jikalau kamu Allah betulan, cobalah buat batu ini jadi roti. Kamu kan lapar. Bisa nggak Tuhan membuat batu itu jadi roti? Bisa. Tapi kalau dia membuat, dia menyalahi. Kenapa menyalahi?
Karena waktu dia jadi manusia, Allah itu sudah menetapkan, kamu jadi manusia, kamu tidak boleh pakai kealahanmu. Jadi kamu itu mesti copot atribut Allah. Jadi betul-betul manusia, supaya bisa jadi contoh kita, ngerti? Karena itu kalau sudah disuruh ikut Yesus, jangan sudah berkata, Yesus bisa, dia Allah, saya bukan. Saya nggak bisa. Dia ditempelin, kasih pipi kanan katanya. Aku ora iso. Dia tempelin, ya aku tempelin. Nah, enggak loh, suku. Tuhan juga sama dengan kita. Karena itu ketetapan Allah ini harus kita ikuti, bahwa Tuhan itu mau menyempurnakan manusia itu lewat penderitaan. Kenapa? Karena tubuh kita ini tubuh dosa. Tuhan mau uji. Dan Yesus berhasil. Dia dites, berhasil, karena itu dia dijadikan pemimpin manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Juga menyempurnakan Yesus. Jadi Yesus perlu dia apa? Disempurnakan. Loh, bukankah dia sudah sempurna? Oh no, rohnya sempurna. Tapi waktu dia jadi manusia, dia belum sempurna dalam menghandle. Untuk nangani dagingnya belum. Karena belum diuji. Tangkap ya. Karena itu Tuhan Bapa menyempurnakan Yesus dengan apa? Dengan penderitaan. Nah kalau Yesus disempurnakan dengan penderitaan, kita juga. Ya, kita mempelai Kristus, dilambangkan dengan tabut yang punya ukuran yang sama, kita juga harus rela menderita karena kebenaran. Ya. Jadi saudara, terimalah Yesus bukan hanya menjadi penyelamat, tapi menjadi pemimpin. Setelah kita diselamatkan, Yesus harus jadi pemimpin. Ini namanya Tuhan. Banyak orang suka Yesus tetap Yesus. Karena Yesus itu, kata Yesus Savior, penyelamat. Memang Yesus itu penyelamat. Dan banyak orang hanya menjadikan Yesus tetap Yesus. Tapi bukan Tuhan. Yesus harus jadi Tuhan. Karena itu sayang. Banyak orang percaya menerima Yesus hanya sebagai Yesus, penyelamat. Tapi menolak dia sebagai pemimpin. Kalau Tuhan kata, kamu lupakan kesalahan. Ora iso. Saya nggak bisa, saya bukan Tuhan kok. Nah, berarti saudara nggak mau dipimpin. Ngerti? Saudara mestinya karena Tuhan, oke deh, saya nurut. Coba bacakan Lukas 6 ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Iya, Matius 7 ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada hari terakhir banyak, bukan sedikit loh. Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Weh, kalau gitu banyak orang Kristen nanti, Tuhan, Tuhan. Tuhan siapa? Kamu tidak pernah jadikan aku Tuhan kok. Kamu jadikan aku penyelamat, ya. Sakit perut, Tuhan, tolong. Mau jalan, Tuhan, pimpin. Tapi kalau disuruh ngampuni, oh tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Kamu jangan bicara jelek tentang orang, oh saya suka gosip kok, gimana. Nah itu loh, ya.
Saudara, banyak orang itu menjadikan Yesus cuma Yesus. Jadi orang pilihan Tuhan itu harus menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Ya, seperti tabut ini. Tabut ini gereja ya. Nah ini tabut ini harus berada di bawah tutup grafirat. Tutup grafirat ini gambaran dari Tuhan. Kita mesti berada di bawah. Nah ini, Yesus juga menjadi kepala, kita jadi apa? Tubuh. Yesus jadi mempelai pria, kita mempelai wanita. Mempelai wanita, karena itu kata Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Nah itu loh, perintah-perintah itu. Ya, jadi Paulus berkata, kalau ada orang yang suka berbantah, maka kita tidak punya kebiasaan berbantah, kata Paulus. Jadi perkataan Tuhan itu harus diterima tanpa perbantahan. Kok berani kita bantah-bantah sama Tuhan? Kita ini siapa toh? Karena itu ayat pertama apa sih? Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Titik. Wah. Pemikir berkata, bantah. Enggak gitu. Bumi ini tercipta karena gesekan-gesekan, karena Big Bang, karena akal. Nah, Tuhan berkata, aku yang cipta. Ya, memang dirusak, lalu Tuhan cipta ulang dalam tempo 6 hari. Tek. Mana bisa? Loh, Tuhan kok mau dilawan? Itu 1 hari katanya ribuan jutaan tahun. Jadi apa yang Tuhan tulis itu? Itu ciptaan ulang, recreation. Permulaan bagus, dirusak iblis. Dirusak iblis, Tuhan cipta ulang. Harinya ya hari. 1 hari karena Tuhan kata, pagi, petang itulah hari pertama. Itu kan jelas. Pagi, petang. Ya one day. Yes, one day. Loh kok bisa one day? Loh Tuhan kok. Kok kamu ini mau melawan toh? Tuhan yang ngomong loh. Tapi kan kita iya. Satu hari itu mungkin ribuan tahun loh. Kalau ribuan tahun nggak ada tulisan itu pagi dan petang. Tapi dibatasi pagi dan petang itu berarti 1 hari ya 1 hari. Ya, jadi jangan membatasi kuasa Tuhan. Mari kita mau belajar, ya. Mungkin 2 kali lagi saya habiskan ini. Nanti kita tahun baru. Kita pelajari hal yang baru. Saya ingin, saudara itu seperti kayu ini. Kita ini manusia, kalau enggak dipakai oleh Tuhan, saudara hanya jadi kayu bakar. Atau jadi patung. Atau jadi kursi, betul enggak? Kayu kan jadi kursi, jadi patung. Ya, kalau patung mending ya daripada kursi. Kursi diduduki orang. Kalau patung disembah sama orang. Karena itu ada orang-orang yang begitu. Ada orang-orang yang seperti jadi kayu, jadi kursi. Ada orang yang seperti jadi patung. Wih, dipuja orang. Selebritis itu seperti patung-patung. Orang, wih, puji-puji. Tapi setelah itu ya mati juga. Betul nggak? Tapi kita anak-anak Tuhan punya harapan. Harapan yang luar biasa. Ya, kita akan dipermuliakan sama dengan Tuhan. Dahsyat. Ya, mari kita datang pada Tuhan.